Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya, Dian Amaliana, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Serang, akan menyampaikan tugas tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Koneksi antar materi ini saya sajikan dengan menggunakan refleksi model 4P, yaitu yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, ketiga pembelajaran, dan yang keempat penerapan ke depan. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah ketika saya mengetahui dan memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Dan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang menghamba pada murid, yang artinya menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan. Momen yang paling penting atau menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah pada saat saya mengetahui tentang nilai-nilai dan peran yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, di mana kita sebagai guru tidak hanya bertugas untuk mendidik, tetapi harus dapat menumbuh kembangkan nilai-nilai yang ada pada diri saya dan menjalankan peran saya sebagai guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru yang lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Saya harus banyak melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran guru penggerak tersebut agar dapat lebih menguatkan nilai-nilai guru penggerak pada diri saya. Sedangkan kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah bahwa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan bersifat menuntun, sehingga guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat mengimplementasikan secara optimal pembelajaran yang berpihak pada murid atau menghamba pada murid. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan orang yang tersesat, kemudian menemukan jalan yang benar. Saya harus menjadi guru yang lebih baik lagi, mendidik siswa saya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, serta saya harus dapat menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru hanya bertugas mentransfer ilmu dan dianggap gagal mendidik jika ada murid mendapatkan nilai rendah, menyamaratakan semua kemampuan murid. Murid hanyalah objek pembelajaran. Sekarang saya berpikir bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing. Mendidik tidak hanya mentransfer ilmu, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Seorang guru hanya fasilitator. Guru harus menuntun anak sesuai kodrat alam dan zaman, karena murid merupakan subjek pembelajaran. Penerapan ke depan. Untuk penerapan ke depan, saya akan melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid sebagai subjek pembelajaran serta memperhatikan kodrat alam dan zaman. Melakukan pengembangan diri secara konsisten dan berkelanjutan untuk menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.